Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan menyerahkan pemimpin baru kepada Cao Cao, dia pergi menemui Yun Yun di lantai 6 pavilion surga. Keduanya minum anggur bersama dan bercerita tentang masa lalu mereka. Yun Yun jelas tidak pandai minum, dan pipinya memerah dengan cepat. Tapi untungnya mata Xiaoyan masih jernih. "Xiaoyan, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu," ucap Yun Yun. "Bicaralah. Aku akan menjawabmu sebaik mungkin," ucap Xiaoyan. "Orang yang menyelamatkanku di sekte bunga, apakah itu kamu?" tanya Yun Yun. "Tidak," ucap Xiaoyan menjawab dengan tegas. Xiaoyan menggunakan perjalanan melalui kontrol waktu untuk menyelamatkan Yun Yun. Jika Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya pada Yun Yun, masalah ini pasti akan menyebabkan rantai efek, dan kemungkinan efeknya akan segera berlaku. Adapun apa yang akan terjadi, Xiaoyan tidak tahu. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Xiaoyan harus membuat Yun Yun merasa di dalam hatinya bahwa itu bukan Xiaoyan. "Aku belum pernah ke sekte bunga," ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan terus menyangkal. "Jadi begitu. Aku bahkan tidak tahu siapa dermawan ini yang sudah menyelamatkanku. Kuharap ada kesempatan untuk bertemu dan mengucapkan terima kasih padanya di masa depan," ucap Yun Yun mengangguk. Xiaoyan tersenyum dan kemudian terus meminum anggur sambil mengobrol. Yun Yun sesekali mendengarkan Xiaoyan berbicara tentang masa lalu mereka. Senyum manis muncul di wajahnya. Dalam ingatannya, kebahagiaan yang tak terlupakan tetap ketika berada di dalam pegunungan binatang ajaib. Tapi waktu berlalu, sepertinya kedua orang yang minum bukan lagi orang yang ada di lagu itu. Mereka sudah melepaskannya dan menerima kenyataan bahwa mereka tidak ditakdirkan bersama. "Yunxi, dengarkan apa yang aku katakan. Kamu memiliki seorang guru yang baik di sisimu. Teruslah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu dan lakukan apapun yang kamu mau. Tidak peduli apakah dunia ini hancur atau tidak," ucap Xiaoyan. "Baik," ucap Yun Yun mengangguk. Dia tersenyum bahagia. Kebahagiaan seperti ini belum pernah terjadi sejak dia berada di sekte bunga atau aliansi abadi. "Apakah kita masih teman baik bahkan setelah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain?" ucap Yun Yun, mengambil mangkuk anggur lalu menyesapnya. Xiaoyan memandang Yun Yun dengan ketidakberdayaan di matanya, seolah-olah dia mengingat ketidakberdayaan mereka berdua. Mereka berdua tampak berusaha keras untuk saling bersama, tetapi hasil akhirnya masih penuh penyesalan. "Tentu saja," ucap Xiaoyan menjawab dengan lembut. "Mereka tampaknya hanya berteman. Mungkin tidak ada yang mengira mereka bisa sampai ke titik ini. Dan cerita tentang mereka seharusnya berakhir di benua Doki." "Hehehe, itu bagus. Ngomong-ngomong, aku telah memimpikan pegunungan binatang ajaib beberapa kali. Dan beberapa kali juga aku menyesalinya. Seandainya aku tidak menolak saat itu," ucap Yun Yun. Ada keraguan untuk berbicara lebih lanjut. Xiaoyan menatap Yun Yun yang pipinya memerah. Saat itu wanita di depannya masih muda dan cuek. Sebagai ketua sekte Yunlan, dia mempertahankan harga dirinya dengan mengancam membunuh Xiaoyan. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja Yun Yun tidak berharap bahwa keputusan itu menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Mata Xiaoyan linglung, dan ketika Yun Yun mengangkat kepalanya lagi, segala sesuatu di sekitarnya berubah dengan cepat. "Apakah ini mimpi?" gumam Xiaoyan. Gua dan air terjun muncul di depan matanya. Yun Yun memegang ikan bakar yang telah dia makan beberapa suap di tangannya. Xiaoyan masih ingat dengan jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia memanggang ikan. Yun Yun tersenyum kecut melihat ikan bakar gosong di tangannya. Xiaoyan benar-benar memakannya saat itu dan menutupi rasa malunya. Tubuh Yun Yun sedikit gemetar. Firasat buruk dengan cepat menyebar. Pipinya memerah dan kemudian berangsur-angsur panas. Matanya yang awalnya jernih menjadi kabur saat ini. Lehernya yang putih menjadi memerah. "Xiaoyan, aku merasa ada yang tidak beres," ucap Yun Yun menatap Xiaoyan dengan mata panas, seolah dia tidak tahu apa yang terjadi saat ini. "Benar-benar ada yang salah," ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Dia juga memegang beberapa suap ikan bakar di tangannya. "Ini bukan bumbu untuk ikan bakar," ucap Yun Yun. Segalanya tampak kembali ke gua itu, tetapi Yun Yun merasa sedikit bingung saat ini. Kesadarannya masih jernih, yang membuktikan bahwa ini bukanlah mimpi. "Sepertinya aku mabuk. Aku harus bangun," ucap Yun Yun, bahkan masih ingat bahwa dia sedang minum dengan Xiaoyan. Semua yang tiba-tiba muncul di depannya mengira itu adalah mimpi. Yun Yun berdiri terhuyung-huyung. Lengan Xiaoyan tiba-tiba melingkari pinggangnya yang lembut. Tubuh nalurianya sedikit membeku, tapi kali ini Yun Yun tidak berbalik melawan dan sepenuhnya jatuh ke dalam pelukan Xiaoyan. "Akan lebih baik jika obatnya lebih kuat daripada saat itu," ucap Yun Yun, akhirnya bisa mengatakan kalimat yang selama ini dia sesali. Yun Yun hanya mengenakan rok polos. Dia tidak menolak.
Telapak tangan Xiaoyan telah melepaskan ikat pinggangnya di beberapa titik. Keduanya memasuki keadaan panas, menghirup udara hangat di antara hidung mereka. Dengan dengusan lembut Yun Yun, suasana tak terbendung. Rok polos yang ia kenakan meluncur secara alami karena kulitnya terlalu lembut. Kemudian tubuh sehalus batu giok dengan bangga terekspos sepenuhnya. Lengan Xiaoyan langsung mendorongnya ke bawah tubuhnya. Mata keduanya bertemu, terbakar panas dan kabur, seolah-olah mereka benar-benar kehilangan kendali. Pada saat ini kegelapan gua dan tubuh putih membentuk kontras yang sangat besar. Mimpi ini sangat nyata, gumam Yun Yun dengan suara rendah. Xiaoyan mengabaikannya dan Yun Yun benar-benar menikmatinya dengan santai. Karena dia tidak bisa bangun, maka biarkan saja mimpi ini berlanjut. Suara senandung genit terus terdengar di dalam gua. Yun Yun menggigit bibirnya dan memegangi wajah Xiaoyan dengan kedua lengannya. Mimpi ini sangat panjang, gumam Yun Yun. Perasaan ini membuatnya sedikit enggan untuk bangun. Entah sudah berapa lama berlalu, pada saat ini dia dibangunkan oleh suara gemuruh air di telinganya. Yun Yun perlahan membuka matanya dan mendapati dirinya terbaring di atas meja dengan banyak toples anggur kosong di sampingnya. Wajah Yun Yun masih memerah, dia duduk dengan tiba-tiba. Namun ketika dia sadar kembali, matanya menunjukkan ekspresi kesepian. Itu karena Xiaoyan tidak terlihat lagi di seberangnya. Apakah dia pergi? Gumam Yun Yun. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sebuah catatan di atas meja. Saat melihat isi catatan itu, rona merah muncul di wajahnya. Yunsi, kali ini kamu tidak menolakku. Ceritanya belum berakhir. Teruslah menjadi lebih kuat. Lakukan apapun yang kamu mau. Setelah semuanya bereda, jika kamu mau, aku akan datang kepadamu lagi. Tingkatkan dan menjadi lebih kuat. Ucap sebuah tulisan yang ditinggalkan Xiaoyan. Di bawah catatan itu, terdapat sebuah cincin penyimpanan. Jelas ini adalah hadiah dari Xiaoyan yang disediakan khusus untuk Yun Yun. Yun Yun mengambilnya, lalu meletakkannya di jarinya. Selain pil energi ada juga armor bagian dalam berkualitas tinggi. Yun Yun tersenyum, lalu meletakkannya dengan lembut di dadanya. Xiaoyan, terima kasih, gumam Yun Yun. Tepat ketika dia masih memikirkan Xiaoyan, tiba-tiba saja sebuah suara terdengar di belakangnya. Yunsi, kamu minum semua toples anggur ini. Apakah kamu suka minum? Ucap suara itu yang ternyata adalah Mei Ling. Yun Yun buru-buru meletakkan catatan dan inner armor ke dalam cincin penyimpanan. Guru, ucap Yun Yun segera berdiri dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Ya, kelihatannya masih ada satu set teh di sini. Aku belum pernah melihatmu minum teh sebelumnya. Ayo buatkan aku secangkir teh, ucap Mei Ling tersenyum dan duduk di hadapan Yun Yun. Saat melihat cangkir teh di meja, secara alami dia tahu bahwa ada orang lain yang pernah ke sini. Tapi Yun Yun tidak tahu hubungan antara Mei Ling dan Xiaoyan. Yun Yun tertegun sejenak. Dia menatap Mei Ling lalu berkata, "Baik guru," ucap Yun Yun segera membuatkan secangkir teh yang sama seperti Xiaoyan. Mei Ling mengambil cangkir teh dan mengendusnya, lalu mengangguk sedikit dan menyesapnya dengan lembut. Teh yang enak. Hanya saja, ucap Mei Ling tiba-tiba terdiam. Adegan ini sama seperti ketika Xiaoyan meminum teh buatan Yun Yun. Yun Yun langsung menatap Mei Ling dengan sangat bingung. Hanya saja apa guru? Tanya Yun Yun. Mei Ling meletakkan cangkir tehnya lalu berkata, "Ini bukan masalah teknik pembuatan teh Anda. Hanya saja meskipun teh ini adalah teh yang baik, sudah terlalu lama dibiarkan, sehingga sudah menjadi teh tua yang kurang manis dan segar," ucap Mei Ling. Yun Yun sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Baru kemudian dia sadar bahwa pujian Xiaoyan sebelumnya merupakan penipuan. Jadi kamu ingin mengatakan ini? Oke, lain kali aku akan memberimu pelajaran ketika melihatmu lagi, gumam Yun Yun. Apa katamu? Ucap Mei Ling tanpa sadar mendengarnya dengan jelas. Tidak apa-apa. Aku akan memberi guru teh baru di masa depan, ucap Yun Yun segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Mei Ling. Scene berganti. Di lantai paling atas pavilion surga aliansi abadi terdapat aula megah. Pada saat ini berdiri ratusan orang. Semuanya adalah anggota organisasi bunga pantai yang merupakan tulang punggung dari aliansi abadi saat ini. Dan sosok yang berdiri di depan mereka adalah Xiaoyan. Sebelum keluar dari aliansi abadi, Xiaoyan masih perlu menjelaskan beberapa hal penting kepada mereka. Semua orang menyembunyikannya sangat dalam, ucap Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Cao Cao yang berdiri di samping Xiaoyan melihat sosok-sosok di depannya. Dia merasa aneh dan bingung. Wajah-wajah ini sepertinya sering terlihat di aliansi abadi, tetapi mereka tidak mencolok. Xiaoyan lalu berkata, "Saat ini aku tidak bisa tinggal di aliansi abadi. Mulai sekarang, senior Cao Cao untuk sementara akan menduduki posisi pemimpin aliansi abadi. Perintahnya harus dipatuhi," ucap Xiaoyan tampak serius. Keberadaan aliansi abadi sangat penting.
Semakin kuat aliansi abadi, semakin membawa lebih banyak keberuntungan bagi Xiaoyan. Sekarang dia telah mendapatkan kembali aliansi abadi, jadi dia harus menata ulang dengan benar. Senior Cao Cao, aliansi abadi perlu tumbuh lebih kuat di masa mendatang, menyerap lebih banyak bakat dan orang kuat, dan membentuk pasukan yang benar-benar terlatih untuk menghadapi perang yang akan datang. Waktu tidak banyak, ini adalah tugas penting, dan juga dipercayakan kepada setiap organisasi bunga pantai. Anda harus mengabdikan diri untuk itu. Tidak banyak waktu tersisa untuk Sensi dan kami, ucap Xiaoyan pertama kali menatap Cao Cao, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke kelompok bunga pantai. Perintah dimengerti, ucap serempak organisasi bunga pantai. Mereka menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Cao Cao akan memenuhi kepercayaan yang mulia, ucap Cao Cao juga menangkupkan tinjunya dengan keras ke arah Xiaoyan. Meskipun saat ini dia akan menjadi pemimpin aliansi abadi, pemimpin sebenarnya masih Xiaoyan. Senior Cao Cao, jika Anda memiliki kesulitan, Anda dapat menemukan mereka. Setiap orang di organisasi bunga pantai akan menjadi sesepuh baru di aliansi abadi. Dan jangan lupa bubarkan apa yang disebut yang mulia surga di aliansi abadi. Anda semua harus membantu Cao Cao untuk menyelesaikan semua yang ada di aliansi, ucap Xiaoyan melanjutkan. Jatuhnya aliansi abadi ke tangan keluarga Jin telah meninggalkan banyak sistem yang tidak masuk akal. Tetapi Cao Cao akan menyelesaikannya secara detail, jadi Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkannya. Terlebih lagi dengan adanya organisasi bunga pantai, aliansi abadi pasti akan memiliki tampilan baru mulai sekarang. Sekarang saya harus pergi. Sebelum saya kembali, saya berharap untuk melihat aliansi abadi yang lebih kuat. Tolong, ucap Xiaoyan akhirnya menangkupkan tangannya pada Cao Cao dan kemudian pada organisasi bunga pantai. Ini karena Xiaoyan tahu bahwa untuk menghadapi Taisu yang besar, tidak peduli seberapa kuat satu orang, tidak mungkin satu orang bisa mengatasinya. Hanya dengan bergandengan tangan dan melawan musuh bersama-sama, maka kemenangan bisa diraih. Perintah dimengerti, teriak organisasi bunga pantai serempak. Setelah membuat serangkaian pengaturan, Xiaoyan masih menyisakan sedikit kekayaan untuk aliansi abadi. Xiaoyan memiliki sejumlah besar sumber daya yang disimpan di lautan roh pagoda emas. Sumber daya ini dapat digunakan di tempat-tempat tertentu untuk menciptakan kekayaan dan membiarkan pendatang baru di aliansi abadi untuk melihat sebuah harapan, yaitu harapan menjadi lebih kuat. Dibandingkan dengan Jin Taiwei, Xiaoyan tidak pelit dengan sumber daya. Jelas alasan utamanya adalah Jin Taiwei tidak ada niat nyata untuk membuat aliansi abadi lebih kuat. Tapi Xiaoyan berbeda. Dia membutuhkan lebih banyak pria kuat, dan Sensi juga membutuhkan lebih banyak pria kuat. Pada saat yang sama, dia juga terhubung dengan semua orang sendiri. Setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia. Hanya dengan munculnya orang-orang yang lebih kuat, Sensi akan mengalami titik balik. Apa yang dilakukan Xiaoyan sekarang hanya untuk menciptakan peluang bagi mereka. Dan bagi banyak orang ini, apa yang kurang dari mereka adalah kesempatan. Selama mereka diberi kesempatan, mereka pasti bisa maju lebih kuat. Faktanya aliansi abadi tidak pernah kekurangan talenta. Hanya saja di bawah manajemen Jin Taiwei, hampir sejumlah besar sumber daya berkualitas tinggi dimonopoli oleh pejabat tingkat tinggi, yang membuat banyak talenta tidak memiliki tempat untuk menampilkannya. Jadi Xiaoyan mengubah segalanya selama waktu istirahat, membentuk aliansi abadi untuk menjadi sekuat mungkin. Untuk apa yang telah dilakukan Xiaoyan, semua orang di aliansi abadi bersorak-sorai. Xiaoyan seperti malaikat di mata mereka, dan setelah Xiaoyan pergi, dengan apa yang ditinggalkan Xiaoyan di sini, maka keberadaannya akan selalu teringat di benak semua orang. Jadi seiring berjalannya waktu, semua orang akan menjadikan Xiaoyan sebagai legenda. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiaoyan datang ke Batara Rumah Hantu menemui anggota tim Fearless. Namun Ratu Kuil Kuno melihat apa yang dipikirkan Xiaoyan. Dia menatap Raja Tianzang lalu berkata, "Ngomong-ngomong sudah lama sejak dunia bawah menjadi tamu di alam dewa kuno. Aku tidak tahu apakah Raja Tianzang tertarik untuk pergi berkunjung ke alam dewa kuno," tanya Ratu. "Hahaha, karena Ratu mengirim undangan secara langsung, aku Tianzang harus menghormatinya. Kudengar ada ribuan jenis anggur enak di alam dewa kuno, jadi aku harus pergi dan mencicipinya," ucap Raja Tianzang tertawa. Keduanya mengangguk. Semua pasukan alam dewa kuno mundur dari aliansi abadi, dan ada lebih dari selusin bahtera besar berlabuh di luar aliansi abadi. Semuanya dari alam dewa kuno. Dapat dilihat bahwa untuk mencegah kecelakaan, Permaisuri mengirimkan kekuatan yang cukup besar kali ini. Jika Xiaoyan tidak bangun, sama sekali tidak mungkin bagi 10 Raja Roh untuk pergi begitu saja. Pasti akan ada bencana, dan alam dewa kuno siap untuk melawan istana surga manusia sampai mati. Dalam perjalanan ke alam dewa kuno, Xiaoyan terus mengobrol dengan orang-orang besar dari tim Fearless. Tetapi semua orang terdiam sesaat ketika benua Dodi disebutkan. Meskipun benua Dodi tidak sepenuhnya hancur, itu hanya masalah waktu. Tidak ada yang akan merasa lebih baik
ketika mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah memiliki kampung halaman lagi. Xiaoyan, di tingkat apa kekuatanmu saat ini? Kami tampaknya semakin jauh darimu. Kami berpikir bahwa kami dapat mengejarmu dengan berlatih keras di dunia bawah. Tapi aku tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih Xiaoyan yang tak terjangkau. Kami khawatir, kami tidak bisa banyak membantumu lagi, ucap Xiaozan. Matanya menunjukkan ekspresi kesepian. Meskipun dia ceroboh, dia tidak pernah malas dalam berkultivasi di dunia bawah. Tentu saja bukan hanya dia. Semua orang di tim Fearless sudah bekerja keras. Tetapi ketika mereka melihat Xiaoyan lagi, mereka menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, kecepatan Xiaoyan terlalu cepat dan tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Lagi pula semua orang di tim Fearless hanyalah orang biasa. Mereka bukan reinkarnasi Pluto seperti Xiao Yueli. Setelah Yueli lahir, Raja Tianzheng datang menjemputnya dan dia tidak pernah kekurangan sumber daya untuk berkultivasi. Jadi bagi tim Fearless itu sendiri, menerobos dari ranah Dosian ke ranah Dewa sebenarnya sudah sangat hebat. Tidak semua orang bisa terus maju, apalagi dengan peningkatan kekuatan. Rasa lelah akan semakin kuat, tapi belum ada yang mengatakannya, dan mereka semua berharap bisa bertarung berdampingan dengan Xiaoyan lagi. Aku mengerti niat semua orang. Kalian tidak perlu terlalu menekan diri sendiri. Kalian sudah sangat kuat. Terlebih lagi sekarang kalian telah menjadi anggota dunia bawah. Setelah waktunya tiba, kalian harus mengerahkan kekuatan terbesarmu. Tidak ada yang bisa lolos dari bencana yang akan dihadapi Sensi. Pada akhirnya kita semua akan berjuang bersama untuk Sensi dan untuk semua orang, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Apa kekuatanmu sekarang? Dibandingkan dengan Raja Tianzheng, siapa yang lebih kuat? Tanya Xiaozan tanpa sadar. Setelah berbicara, Molly Storm langsung menghantam bagian belakang kepalanya dengan kipas kastanya. Itu pasti pemandangan yang akrab. Xiaozan dengan menyedihkan menatap Molly Storm. Tentu saja Raja Tianzheng lebih kuat. Masih ada celah besar antara aku dan dia. Untuk menghadapi pertempuran berikutnya, kekuatanku masih belum cukup, ucap Xiaoyan. Xiaoyan gegel, apakah kamu akan pergi lagi? Ucap Sun Er yang duduk di sebelah Xiaoyan bertanya dengan lembut. Mungkin, jika perang ini gagal, Sensi akan menghilang dan semua orang akan menghilang. Meskipun benua Dodi hilang, semua orang masih ada. Selama Sensi masih ada, akan ada benua Dodi kedua, ucap Xiaoyan merentangkan tangannya dan memeluk Sun Er. Sun Er mengerti tanggung jawab besar Xiaoyan. Dibandingkan dengan Yueli yang memiliki Raja Surga, Sun Er tidak dapat membayangkan berapa banyak kesulitan yang dialami Xiaoyan. Tidak apa-apa, Sun Er, aku percaya bahwa suatu hari nanti semuanya akan tenang. Kuharap kita akan tetap menjadi kita saat itu, dan semua orang akan ada di sana, ucap Xiaoyan tersenyum dan menghibur Sun Er. Sun Er adalah orang yang paling memahami pikiran Xiaoyan sejak di benua Doki. Sampai sekarang mereka masih menjadi kekasih masa kecil terbaik dari awal hingga akhir. Selama reuni itu, Permaisuri tidak mengganggu Xiaoyan, tetapi menunggunya mengambil inisiatif untuk maju. Dia sepertinya tahu bahwa Xiaoyan pasti akan datang kepadanya untuk beberapa pertanyaan. Dan seperti yang diharapkan, bahwa Xiaoyan benar-benar berjalan ke arahnya. Apa kamu sudah bebas? Ucap Ratu Kuil kuno mengangkat alisnya sedikit. Dia tampak tidak senang. Wanita posesif seperti ini tidak mudah dibujuk. Sudah lama sejak aku tidak bertemu satu sama lain. Mereka semua adalah anggota keluargaku, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Terlepas dari apakah Ratu mengerti atau tidak, dia pasti akan pergi menemani keluarganya terlebih dahulu. Lupakan saja, Selir tidak peduli tentang apapun, jadi kamu tidak perlu menjelaskannya, ucap Ratu melambaikan tangannya. Mulut Xiaoyan berkedut. Penampilan apa lagi yang akan kamu samakan dengannya? Ucap Ratu Kuil kuno. Tidak apa-apa. Permaisuri, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda, dan saya pikir hanya Anda yang bisa menjawab, ucap Xiaoyan. Bicaralah, ucap Ratu Kuil kuno. Mengapa Anda membiarkan Raja Roh itu pergi? Dari apa yang aku lihat, alam dewa kuno memiliki kesempatan untuk mengepung dan menghancurkan mereka, ucap Xiaoyan. Jika mereka mudah ditangani, Susang tidak akan menyimpannya sampai sekarang, ucap Ratu Kuil kuno. Jadi apakah karena mereka memiliki beberapa kartu truf di tangan mereka yang bahkan ditakuti oleh Susang? Tanya Xiaoyan. Memang ada desas-desus, tapi itu bukan karena takut. Hanya saja Susang tidak bisa membunuh mereka. Kamu dapat memahami bahwa ini adalah pengaturan Susang. Dan kamu juga harus tahu bahwa ancaman yang sebenarnya bukan pada Raja Roh ini. Adapun alasan spesifiknya, hanya kamu yang harus menyelidikinya sendiri. Dan kamu harus memahami di masa depan bahwa pengaturan yang dibuat oleh Susang pasti memiliki tujuan. Hanya kamu yang bisa mengetahui alasan mengapa pengaturan itu disimpan sampai sekarang, ucap Ratu Kuil kuno. Xiaoyan meremas dagunya. Permaisuri tampaknya telah mengatakan segalanya. Tetapi tampaknya dia tidak menjelaskan spesifikasinya.
Sekarang, apakah permaisuri bermaksud membiarkanku meninggalkan Senshi lagi? Tanya Xiaoyan. Sejujurnya dia tidak ingin meninggalkan Senshi lagi. Begitu dia pergi, dia benar-benar kehilangan berita tentang Senshi. Dan selama kepergiannya, dia tidak akan tahu hal-hal yang terjadi dengan Senshi. Ratu Kuil Kuno lalu berkata, tidak apa-apa untuk tinggal di Senshi. Jika demikian, aku harus mengirim setidaknya 10.000 dewa kuno untuk mengikutimu. Meski begitu aku masih tidak dapat menjamin keselamatanmu. Jika kamu mati, Senshi tidak akan memiliki harapan terakhir. Ucap Ratu Kuil Kuno berkata dengan suara dalam. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.